Oke, selamat malam Mbak. Malam Bu. Oke, ini sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa? Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik Bu. Perkenalkan nama saya Tiara Pradana Radinata, bisa dipanggil Tiara. Oke, Mbak Tiara. Asalnya dari mana? Asal saya dari Jombang Bu. Oh, dari Jombang. Berarti merantau ya kemana-mana. Iya Bu, betul sekali. Sekarang kuliah di universitas mana dan sudah semester berapa? Saya sekarang kuliah di Universitas Negeri Malang semester 3 Bu. Oh, semester 3 masih 1 tahun lebih lah ya. Iya Bu. Oke. Sebenarnya karena kita baru pertama kali ketemu, perkenalkan nama Ibu Wiki, Mbak Tiara bisa manggil dengan Ibu, Kakak, atau nama secara langsung juga apa-apa, senyamannya Mbak Tiara aja. Oke, sebelumnya apakah Mbak Tiara pernah melakukan sesi konseling? Sudah pernah Bu, beberapa kali. Oke, karena sudah pernah, berarti Mbak Tiara udah ada pandangan ya buat konseling itu gimana gitu ya. Tapi saya izin mengonfirmasi kembali lagi bahwasannya di sini saya sebagai konselor dan di sini Mbak Tiara sebagai konselingnya. Nanti saya akan membantu Mbak Tiara untuk menemukan atau mencari jalan keluar atas permasalahan Mbak Tiara gitu ya. Dan di sini kita melakukan sesi konseling selama kurang lebih 20 menit. Yang dimana nanti selama 20 menit ini saya juga akan menggunakan suatu teknik untuk membantu permasalahan Mbak Tiara. Dan juga nantinya Mbak Tiara bebas menceritakan apapun, gak perlu ada rasa takut atau kekhawatiran akan semua informasi yang Mbak Tiara sampaikan gitu ya. Oke, sebenarnya saya juga izin untuk membawa alat untuk mencatat apa yang disampaikan Mbak Tiara, poin-poinnya gitu ya. Baik, apakah Mbak Tiara merasa nyaman atau keberatan dengan ini? Tidak keberatan Bu. Oke, keberatan ya, karena Mbak Tiara juga sepertinya sudah memahami prosedur konselingnya dan kontrak-kontraknya. Di sini kita langsung saja masuk ke sesi konselingnya. Oke, apakah Mbak Tiara sudah bersedia? Sudah Bu. Oke, silakan sampaikan tujuannya Mbak Tiara datang ke sini dan bisa ceritakan. Oke, baik. Tujuan saya konseling hari ini itu adalah ya saya mau sharing sama Ibu ya mengenai permasalahan saya, dan mungkin Ibu bisa membantu nih permasalahan saya ini dan juga menemukan penyebab dari permasalahan saya yang saya alami gitu ya Bu. Oke, baik. Masalah saya itu adalah saya kan sekarang kuliah nih Bu. Nah di kuliah tuh apa ya? Jadi orang tua saya itu terkendala sama keuangan Bu. Saya kurang paham kendalanya bagaimana. Pokoknya saya tuh kalau di rumah tuh, kalau saya pulang ke rumah, orang tua saya tuh selalu berdebat mengenai keuangan, yang mana kayak saya juga disuruh cari beasiswa lah, saya disuruh kerja lah. Pada intinya kayak ayah saya itu gak kuat untuk membiayai saya gitu kan. Saya ngiranya seperti itu karena ayah saya itu selalu kayak gitu Bu, kayak tiap pulang ditanyain, udah dapat kerja belum, udah daftar beasiswa belum, kalau belum ayah cari ini beasiswa dan lain-lain. Kayak padahal dulu bilangnya kan ayah ini apa ya, siap buat buat support Tiara sampai Tiara lulus gitu. Oke, yang bisa Ibu tangkap dari cerita Mbak Tiara tadi bahwa ada permasalahan ekonomi ya di keluarga Mbak Tiara. Dan apakah itu hanya kayak dari ayah saja atau dari ibu juga ada penyampaian terkait itu? Kalau dari ibu tuh, ibuku nggak terlalu yang maksaku ya. Pokoknya ibuku itu orangnya support aku. Tiara bisanya apa ya dikerjakan. Kalau memang nggak bisa ya udah nggak usah gitu. Oke, berarti tekanannya hanya dari ayah ya. Iya Bu. Dan apakah itu terjadi ketika Mbak Tiara hanya pulang ke rumah atau
Selama Mbak Tiara merantau, apakah juga terjadi hal seperti itu? Terjadi ya Bu, kan video call. Nah di video call itu saya selalu video call sama ibu saya. Video call sama ibu saya tuh selalu kayak nanya kabar ya, yang basic-basic gitu lah Bu, cerita keseharian dan lain-lain. Nah kalau ayah saya muncul nih, dia itu selalu nanya kayak udah daftar beasiswa belum, uangnya cukup nggak, gitu-gitu Bu. Padahal saya uangnya udah cukup-cukup aja, dan ayah saya tuh selalu nanya rekening saya tuh ada berapa gitu. Oke, ketika ayah menanyakan atau menyampaikan terkait kayak keinginannya untuk Mbak Tiara itu mendapatkan beasiswa gitu ya, apa yang muncul dalam pikiran Mbak Tiara pertama kali muncul ketika mendengar omongan dari ayah Mbak Tiara? Yang pertama kali muncul, saya nggak suka, karena saya nggak suka orangnya kalau disuruh. Kalau memang itu inisiatif saya, sudah saya daftar, sudah saya kejar-kejar mati-matian untuk beasiswa. Tapi memang saya nggak mengejar itu, saya nggak apa ya Bu, karena saya tahu bahwa sebenarnya keluarga saya itu mampu untuk membiayai saya gitu. Jadi saya nggak terlalu mengejar, oh harus daftar beasiswa, oh harus cari uang, oh harus itu. Enggak. Kalau saya prinsipnya gini, karena apa ya, dari awal ayah saya memang sudah ngomong kalau mau support. Jadi ya sudah, saya tidak mau memikirkan hal lain, dan saya ingin membuktikan bahwa apakah omongan ayah saya itu benar. Entah nanti saya di pertengahan semester mungkin nggak lanjut kuliah pun saya nggak masalah. Intinya apa ya Bu, intinya saya pernah berkuliah, dan juga itu hasil jerih payah ayah saya gitu. Dan karena memang awalnya ayah saya ngomong kalau ayah siap membantu kamu, support kamu dari awal sampai akhir gitu. Jadi saya nggak usah mikir harus beasiswa dan lain sebagainya, nggak usah. Oke, ternyata Mbak Tiara itu kayak gak suka diatur ya, kayak kalau Mbak Tiara pingin ya Mbak Tiara lakukan. Terkait pemikiran Mbak Tiara yang tadinya bilang bahwa Mbak Tiara yakin bahwa ayah Mbak Tiara sendiri itu mampu membiayai Mbak Tiara, bahkan ayahnya kan sempat support dari awal hingga akhir ya. Apa yang membuat Mbak Tiara itu yakin bahwa ayah saya itu sebenarnya mampu? Beliau tuh hanya kayak ngomong gitu tuh kayak ala kadarnya ngomong gitu. Begini, kenapa saya bilang mampu? Karena ayah saya ngomong gini ke saya dulu, buat Tiara lo mau sekolah, mau kuliah, ayah lo bisa biayain sampai selesai, cuma berapa juta. Sedangkan buat kakak saya yang buat negatif, buat ngelunasin hutangnya sampai beratus-ratus juta, itu ayah saya lo mampu Bu. Jadi ayah saya memang ngomong kayak gitu, kalau buat negatif aja ayah bisa, apalagi hal positif Tiara mau kuliah, ya ayah pasti bantu. Cuma berapa ya, ayah dulu ngeluarin uang beratus-ratus juta buat hal negatif masmu itu, ayah lo mampu, apalagi kamu cuma berapa puluh juta, yo tambah mampu ayah, gitu katanya. Oke, berarti keyakinan Mbak Tiara itu dibentuk oleh omongan ayah Iya, sendiri ya? karena dulu awalnya memang saya tidak mau melanjutkan kuliah karena UKT saya yang tinggi ya Bu, 5 juta sekian. Dan saya memang merasa terbebani awalnya, kayak kuliah kok mahal banget ya, padahal saya sudah mungkin 2 atau enggak 3 juta gitu ya. Pas waktu pengumuman kena 5 juta itu kayak saya udah, apa saya PTS aja ya, swasta, sama-sama juga mahal, dekat rumah gitu. Saya awalnya memang udah PTS aja gitu. Tapi ayah saya menekankan kayak, ini loh PTN, kamu nggak akan dapat kesempatan dua kali, berapa kali nggak ada, ini cuma sekali gitu. Jadi akhirnya saya tanya ke ayah saya bahwa emang ayah mampu sampai selesai gitu. Nah makanya tadi ayah ngomong kayak gitu Bu, karena saya memang sudah nge-cross check mampu nggak sih. Kalau memang nggak mampu nggak usah, mending PTS aja gitu.
Oh, berarti dari awal memang ayah Mbak Tiara juga ya yang udah yakin Iya, dan meyakin nih karena saya dari awal sudah putus asa, putus semangat, nggak usah kuliah aja karena mahal. Tapi ayah saya udah kuliah aja gini, dibilang kayak gitu tadi, ya udah saya pasrah aja. Berarti itu emang jalan hidup dan juga ya udah deh gitu. ternyata kayak komunikasi itu ada ya sebenarnya dari Ya. awal. Oke, ketika mendengar omongan dari ayah, entah itu pas Mbak Tiara pulang atau pas video call, perasaan apa yang muncul pertama kali yang dirasakan Mbak Tiara? Waktu video call ya. Ya. Senang sih Bu melihat saya masih sehat, bugar, senang gitu kan. Tapi ya gitu deh Bu, biasanya tanya-tanyanya itu apa sih? Oke, saya tahu kalau apa sih? Beasiswa penting, lalu juga apa sih? Cari uang penting, memiliki kesibukan itu juga penting, saya tahu. Tapi saya nggak mau melakukan itu begitu. Tapi ayah saya tuh selalu nanyain, udah dapet sampingan belum, udah ada kesibukan apa nih gitu. Ayah saya tuh selalu nanya kesibukan saya di sini tuh apa. Ketika Mbak Tiara mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa berulang kali dari ayah Mbak Tiara, apa yang ingin Mbak Tiara, apa satu keinginan yang ingin Mbak Tiara rubah dari keadaan itu? Itu keinginan saya cuma ingin kalau waktu video call ya ngobrol pada umumnya, nanya kabar anaknya, maksudnya kita ngomong selayaknya kangen-kangenan dan lain-lain, gak usah ngomong yang lain gitu loh Bu. Oke, ketika Mbak Tiara mendapatkan pertanyaan yang serupa lagi nih, apakah Mbak Tiara berusaha menghindar atau ya udah Mbak Tiara jawab dengan jawaban yang sama setiap kali ayah bertanya seperti itu? Ya jawab, enggak, saya orangnya nggak menghindar. Saya memang kalau diberi suguhan pertanyaan saya langsung jawab dulu. Saya orangnya nggak bisa apa ya menutupi sesuatu karena saya mulutnya ceplas gitu. Berarti yang dari tadi Mbak Tiara ceritakan kan ketika Mbak Tiara video call, ketika Mbak Tiara sedang di rumah, apakah Mbak Tiara berusaha menghindar atau bagaimana? Nggak kadang menghindar sih Bu, kadang enggak, tapi ya jawab aja deh. Terus respon dari ibu Mbak Tiara ketika Mbak Tiara dapat pertanyaan yang seperti itu, kan otomatis kalau video call kan Mbak Tiara juga bilang itu video call dari ibu gitu kan. Ya. Otomatis kan ada seorang ibu juga di situ. Bagaimana peran seorang ibu bagi Mbak Tiara ketika Mbak Tiara ada di kondisi yang seperti itu? Peran seorang ibu ya udah, kalau ayah ngomong kayak gitu ya didengarkan ya sama ibu, tapi setelahnya biasanya ibu saya ngomong udah makan yang banyak, istirahat yang cukup, kalau di malam diseneng-senengin, wis nggak usah didengerin omongan ayah, wis dibayari ayah, wis gak usah sing bingung, gak usah ya opo, pasti ada rezeki kok. Berarti kalau dari sisi Ibu Mbak Tiara tuh lebih menguatkan Mbak Tiara ya untuk tetap melanjutkan dan nggak usah banyak mikirin soal perekonomian gitu ya. Iya Bu. Begini Mbak Tiara, saya dari awal kan saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin memakai satu teknik ya untuk membantu Mbak Tiara lebih bisa mengeluarkan perasaan-perasaan Mbak Tiara gitu ya. Itu ada namanya teknik kursi kosong, yang dimana nanti Mbak Tiara itu berperan sebagai dua orang sekaligus, yaitu sebagai ayah Mbak Tiara. Nah nanti itu di kursi kosong itu nanti saya siapkan 2 kursi, yang dimana satu kursinya sebagai top dog, yang dimana top dog itu Mbak Tiara nanti berperan sebagai ayah Mbak Tiara. Nah nanti kursi satunya sebagai underdog. Di underdog itu Mbak Tiara sampaikan apa yang ingin Mbak Tiara sampaikan kepada ayah Mbak Tiara. Mbak Tiara di situ menjadi
diri Mbak Tiara sendiri begitu ya. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Oke, karena Mbak Tiara sudah paham dan bisa dimulai ya sepertinya tekniknya. Bisa berdiri terlebih dahulu biar saya siapkan kursinya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 kursi. Yaitu tadi di sini sebagai top dog yang dimana Mbak Tiara nanti berperan sebagai ayah Mbak Tiara. Di sini kursi underdog yang dimana Mbak Tiara berperan sebagai diri Mbak Tiara sendiri. Oke, kita bisa mulai dari top dog terlebih dahulu. Silakan duduk Mbak Tiara. Bye. Oke, silakan Mbak Tiara sampaikan hal. Oke. Ayah lo kepingin Tiara itu bisa berkembang, bisa dapat beasiswa, bisa punya kesibukan, nggak ngerasa homesick, nggak kepengen pulang kayak gitu. Soalnya Tiara kalau nggak ngapa-ngapain pasti kepengen pulang aja. Jadi ayah nyuruh Tiara buat cari kesibukan, cari beasiswa, cari kayak apa beasiswa gitu, karena ayah kepengen yang terbaik untuk Tiara gitu. Langsung pindah ya Bu? Iya, silakan berperan sebagai diri Mbak Tiara sendiri. Oke. Aku ya apa silakan. Senyamannya Mbak Tiara. Aku bukannya aku nggak mau mengikuti perintah ayah, ataupun aku tahu itu baik untuk aku, tapi aku tidak mau untuk mengejar beasiswa dan juga mengejar kayak gitu. Aku punya kesibukan. Aku sekarang ikut IMJ, ikut organisasi, itu kan juga sebuah kesibukan gitu. Lalu juga aku juga ikut volunteer buat ordinali, buat ospek di kampus. Aku nggak ngerasa homesick lagi karena itu, jadi aku nggak kepengen pulang kok ya. Aku sudah punya banyak teman di sini, jadi aku nggak ngerasa kepengen pulang lagi karena aku sudah punya banyak teman di sini. Kenapa aku nggak mau mengejar beasiswa dan juga cari-cari kerja? Karena aku ngerasa ayah bisa bisa membiayai aku sampai kuliah selesai, sampai aku wisuda. Ayah pasti bisa gitu. Aku kenapa nggak cari kerja? Karena aku sudah mencari kerja, aku sudah melamar beberapa pekerjaan, tapi menurutku akan mengganggu perkuliahan. Sebelum aku melamar pekerjaan juga aku video call dengan ayah. Aku ceritakan semua kalau aku mau kerja kayak gini, dan ayah ya udah, berarti ayah juga nggak support karena itu bakal mengganggu kuliah, jadi aku nggak ngelakuin itu. Dan perlu diketahui juga, mencari kerja itu sangat susah, nggak gampang gitu. Oke, baik, ganti lagi. Ya, silakan berperan sebagai ayah Mbak Tiara. Kayak apa? Gak ngerti. Ya udah, ayahmu ngomong apa aja gitu aja. Selain yang diomongin tadi. Iya. Oke. Kalau punya uang, ayah kan ngasih nggak bisa bulanan ya. Ayah nggak bisa kasih bulanan. Ayah biasanya kasih berapa bulan sekali, tapi langsung banyak. Tiara harus bisa mengawet uang yang dikasih ayah untuk buat kebutuhan, buat sehari-hari Tiara di Malang itu kayak gimana, itu terserah Tiara. Ayah nggak akan tanya uang itu buat apa. Tiara terserah Tiara mau digunakan apa uang itu. Tapi Tiara harus tahu kalau ayah itu, kenapa ayah selalu nanya, uangnya tinggal berapa, di rekening tinggal berapa. Itu karena ayah ingin tahu kalau uangnya tinggal segini nih, berarti apakah ayah harus ngirimin lagi atau enggak gitu. Jadi jangan pikir ayah
kayak menginterogasi kamu buat ayah tahu rekeningmu berapa, itu enggak. Kamu ngomong aja, karena ayah juga berhak tahu isi rekeningmu tinggal berapa, karena nanti juga ayah akan ngirimin. Kalau kamu semisal nggak bisa makan, ya jangan sampai ya kamu bisa makan sesuai keinginanmu. Kamu boleh makan aja, malah ayah kepengen anaknya itu berkembang, pengen anaknya bobotnya naik di Malang. Bahagiain kamu, jangan pikirin uang ini diawet-awet. Jangan sampai kamu makan yang buat kamu buat kamu makan sekali sehari itu jangan. Pokoknya kalau memang kamu nggak punya uang, kamu bilang ke ayah, nggak usah sungkan, nggak usah ragu gitu. Oke, silakan. Ikut nangis aku. Oh. Oke. Makasih banyak ayah kalau sudah tanya-tanya isi rekeningku berapa, dan aku sangat berterima kasih ayah sudah aware, sudah peduli sama aku. Aku tahu ayah pedulinya cuma bisa dalam hal itu, cuma tanya rekening, tapi aku selalu mengusahakan untuk aku harus bahagia, aku harus bisa makan sesuai apa yang aku inginkan, dan aku tidak harus tertekan sampai nggak makan. Aku menghindari itu karena aku juga kepengen hidupku sehat, nggak sakit-sakitan. Karena aku dulu juga jarang makan di rumah. Aku nggak pengen aku di Malang sakit-sakitan dan membuat ayah ibu khawatir sampai aku kenapa-napa juga aku nggak mau. Jadi terima kasih sudah peduli sama Tiara, sudah support Tiara sampai Tiara sebahagia ini di titik ini. Aku sangat berterima kasih kepada ayah. Apakah sudah dapat diselesaikan atau ada hal-hal yang mau disampaikan lagi kepada ayah? Ada, Bu. Oke, silakan. Ada tapi masih mikir, nih anak pengen gue tampol. Aku anak. Dari laganya emang kamu mau nangis lah. Iya lagi, diem. Si pausen, sumpah pausen. Oke. Ayah minta maaf sama Tiara kalau memang ayah punya salah. Mungkin dahulu ayah memang itu apa sih anjir. Oke. Ayah juga minta maaf kalau mungkin selama ini kasih sayang ayah ke Tiara kurang. Kalau memang Tiara merasa kasih sayang ayah kurang, ayah minta maaf banget untuk itu. Dan juga ayah juga minta maaf dulu. Menurut ayah sudah memberi perhatian ekstra ke kamu. Ayah juga support dari kamu kecil sampai dewasa ini. Dari semuanya ayah support, dari mungkin kebutuhan, dari juga ayah juga sering main sama kamu dan lain sebagainya. Tapi mungkin di hati kamu masih ada rasa ayah kurang kasih sayang sama Tiara. Ayah minta maaf yang sebesar-besarnya, dan perlu diingat kalau ayah sayang sama Tiara. Tuh, ganti. Oke, silahkan. Oke, baik, terima kasih ayah karena memang Tiara yang sudah besar sekarang mengerti kalau kenapa sih Tiara dulu waktu kecil kurang kasih sayang sama ayah. Ya karena ayah juga punya anak juga banyak, jadi kasih sayangnya juga terbagi gitu. Tapi waktu kecil memang Tiara ngerasa kasih sayang ayah kurang, karena juga ayah kerja dari pagi sampai sore. Tapi
ayah sudah hebat, sudah baik, bisa meluangkan waktunya sama anaknya kalau malam hari. Jadi menurutku ayah sudah memberikan yang terbaik untukku. Dari aku kecil aku sudah dibeliin mainan apa yang aku inginkan. Juga kalau aku susah makan, aku dibeliin ayam goreng, dibeliin ini itu dulu. Aku sangat berterima kasih kepada ayah atas semua jasa-jasa ayah sampai Tiara menjadi besar sekarang. Tiara sangat berterima kasih sama ayah, dan juga Tiara saya sayang sama ayah gitu Bu. Oke, apakah sudah tersampaikan semua? Sudah Bu. Oke, karena sudah tadi Mbak Tiara sudah menyampaikan apa yang ingin Mbak Tiara sampaikan ya, dan juga Mbak Tiara sudah berperan sebagai di posisi ayah itu bagaimana. Oke, kesimpulan apa yang dapat Mbak Tiara ambil dari teknik yang Mbak Tiara tadi lakukan, atau bisa dibilang deep talk ya, walaupun dengan kursi kosong gitu. Oke, yang bisa saya ambil adalah saya jadi lebih mengerti kenapa ayah saya ngomong kayak gitu ke saya, nyuruh beasiswa, nyuruh kesibukan, nyuruh cari kerja. Pokoknya intinya Tiara di Malang itu harus sibuk. Saya lebih mengerti bahwa ketika saya tidak melakukan apa-apa, tidak intinya nggak kesibukan, itu saya ngerasa homesick, saya kepengen pulang, saya rindu rumah. Dan gak hanya itu, ayah saya juga melatih saya untuk mandiri Bu di sini. Jadi saya lebih memahami perasaan ayah saya. Oke, ternyata bagus sekali ya kesimpulan dari yang Mbak Tiara dapatkan dari deep talk tadi gitu ya. Oke, selanjutnya apa nih langkah utama yang ingin Mbak Tiara ambil ketika Mbak Tiara sudah tahu bahwasannya dari perkataan-perkataan ayah tadi itu ada sisi positif gitu ya. Itu juga semua demi kebaikannya Mbak Tiara gitu. Oke, saya kedepannya akan melakukan aktivitas, menyibukkan diri saya, dan juga mengembangkan diri saya biar ayah juga bahagia, ibu bahagia, keluarga bahagia, dan juga itu kan buat saya berkembang juga Bu. Jadi saya kedepannya akan mencari kesibukan. Oke, keren sekali ya untuk langkah yang ingin Mbak Tiara ambil gitu ya. Oke, untuk sesi konseling ini sudah mencapai 20 menit gitu. Jika nantinya Mbak Tiara ingin ada yang disampaikan kembali atau ada yang diceritakan kembali, kita bisa melakukan sesi konseling untuk yang selanjutnya, sesi selanjutnya. Dan Mbak Tiara itu bisa menghubungi saya nanti via WhatsApp gitu ya, atau datang ke sini secara langsung dengan hari atau jam yang berbeda juga nggak apa-apa gitu ya. Oke Mbak Tiara, terima kasih atas kehadirannya, dan juga terima kasih sudah berbagi cerita kepada Ibu gitu ya. Ibu berharap Mbak Tiara kedepannya bisa berkembang atau bisa kayak mempertimbangkan dan tidak menganggap bahwasannya masukan atau perkataan dari orang tua itu gak semuanya negatif gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Sama-sama Bu.